Bayangkan sebuah dunia di mana mesin bukan hanya sekadar alat, tetapi otak kedua manusia. Lebih cepat dari kilat, lebih cerdas dari ensiklopedia, dan mampu menembus batas imajinasi. Itulah dunia yang sedang kita masuki, dunia artificial intelligence. Apa itu AI? AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang dirancang agar komputer bisa melakukan hal-hal yang biasanya butuh kecerdasan manusia. Tapi banyak orang salah paham soal AI karena pengaruh film dan media, sehingga ekspektasinya terlalu tinggi. AI bukan manusia. AI tidak benar-benar cerdas seperti manusia. Ia hanya meniru cara berpikir atau bertindak berdasarkan data dan algoritma, rumus pemrosesan. Jadi penting untuk tahu batasan AI, apa yang bisa dan apa yang tidak bisa ia lakukan. Bagaimana mendefinisikan AI? Sebelum dipakai, istilah AI harus jelas. Kalau cuma dibilang kecerdasan buatan, itu masih terlalu kabur. Intinya, AI adalah sistem komputer yang bisa belajar, memproses informasi, membuat keputusan sederhana, dan menyelesaikan masalah tertentu. Apa itu kecerdasan? Secara sederhana, kecerdasan meliputi 1. Belajar menerima dan mengolah informasi baru. 2. Menalar menggunakan informasi untuk menarik kesimpulan. 3. Memahami mengevaluasi hasil informasi. 4. Menentukan kebenaran memilah mana yang valid, mana yang tidak. 5. Melihat hubungan menghubungkan data dengan data lain. 6. Menerapkan makna menggunakan kebenaran pada situasi tertentu. 7. Membedakan fakta dari opini. Komputer bisa meniru sebagian proses ini lewat algoritma, tapi tetap terbatas karena tidak benar-benar mengerti. Jenis-jenis kecerdasan manusia, menurut Howard Gardner. Visual spasial melihat hubungan antar ruang, seperti arsitek. Bodily kinestetik gerakan tubuh presisi, seperti penari atau ahli bedah. Kreatif menghasilkan ide atau karya baru. Interpersonal memahami orang lain berkomunikasi. Intrapersonal mengenali diri sendiri, minat, dan tujuan. Linguistik menggunakan bahasa, lisan ketulisan. Logika matematika menghitung, menganalisis, mencari pola. AI saat ini paling kuat di logika matematika. Untuk kreativitas, empati, atau kesadaran diri, komputer masih jauh tertinggal. 4 cara mendefinisikan AI. 1. Bertindak seperti manusia contoh, chatbot yang terdengar seperti orang sungguhan, tes Turing. 2. Berpikir seperti manusia meniru cara manusia mengambil keputusan, masih terbatas. 3. Berpikir rasional menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah. 4. Bertindak rasional memilih tindakan paling efektif berdasarkan kondisi. Jenis AI menurut level kemampuan. 1. Mesin reaktif hanya merespons, contoh, komputer main catur. 2. Memori terbatas bisa belajar dari pengalaman, contoh, mobil self-driving. 3. Theory of mind bisa memahami niat orang lain, belum ada di dunia nyata. 4. Kesadaran diri AI seperti di film, punya emosi kesadaran, masih fiksi. Sejarah singkat AI. 1956, konferensi Dartmouth, AI lahir sebagai bidang studi. Saat itu orang mengira dalam satu generasi mesin bisa sepintar manusia. Ternyata terlalu optimis. 1970-1980 muncul sistem pakar, expert system, misalnya software pemeriksa ejaan gramar. AI winter beberapa kali hype AI gagal, dana riset pun berkurang. Sekarang AI bangkit lagi berkat machine learning dan deep learning, bisa belajar dari data, mirip cara otak bekerja. Contoh penggunaan AI sekarang. Deteksi penipuan kartu kredit. Penjadwalan di rumah sakit. Diagnosa medis, otomatisasi industri. Customer service, chatbot. Sistem keselamatan mobil, rem otomatis, self-driving. Efisiensi energi pada mesin. Hype versus realita. AI sering digambarkan di film lebih canggih dari kenyataan. Misalnya, Singularity, AI jadi sepintar lebih unggul dari manusia, masih jauh dari tercapai. AI saat ini hebat, tapi tetap terbatas, dan tidak punya kesadaran diri. Singkatnya, AI itu bukan manusia, bukan sihir, tapi sekumpulan algoritma cerdas yang bisa membantu pekerjaan tertentu. Ia sangat berguna, tapi punya batasan.